Thomas, Mazmur, Agnes, tapi bukan Agnes yang ini ya. Agnes kamu dong. Oh enggak, beda dong. Halo guys, selamat datang di podcast Talk with Us bersama saya Agnes Agustawa Sanggai dan rekan saya Nasyita Nur. Kita tuh bakalan membuat podcast yang simple-simple aja, yang sederhana, tapi bermanfaat banget loh. Jadi jangan ditunggu ya segmen-segmen selanjutnya, tapi tetap bersama kita kali ini di Talk with Us. Nah, hari ini tuh kita bakalan mereview salah satu film. Semua film ini tuh udah lama banget. Udah dari tahun berapa sih? 2012. Entah kenapa udah lama, tapi filmnya itu memorable ya sih. Iya banget. Walaupun semua filmnya itu udah lama. Awalnya tuh emang aku aja nonton. Kenapa aku aja nonton? Karena filmnya ini berlatar belakangnya itu di Papua. Aku sendiri asal Papua, akhirnya aku udah sering nonton. Tapi akhirnya aku ngajak Sita yang bukan orang asli Papua untuk nonton. Tapi Sit, gimana? Memorable nggak filmnya? Wah, filmnya sangat bagus, sangat keren. Ada cerita-cerita yang menarik gitu. Bisa kita pelajarin tau. Nah, makanya itu. Akhirnya kita tertarik untuk mereview film ini. Tapi kita di sini nggak akan fokus ke semua alur ceritanya, tapi kita lebih fokus ke di mana segmen anak-anak ini, ada anak-anak dalam film ini yang membawa perdamaian gitu. Walaupun mereka masih kecil, tapi mereka bisa membawa perdamaian untuk orang-orang dewasa dalam film ini. Jadi kita nggak bakalan ngebahas semuanya, tapi kita bakal membahas beberapa scene yang menurut kita tuh bukan bermanfaat, lebih tepatnya tuh Penting. sangat penting gitu. itu. Oke. Teman-teman, guru pengaji belum datang. Mari kita belajar menyanyi saja. Film di Timur Matahari ini disutradai oleh Ari Sihasale dan rilis pada tahun 2012. Udah lama banget. Nah, di syuting ini yaitu di Desa Tio, yaitu di Lanijaya, Papua. Plotnya tentang kelompok anak seperti Thomas, Mazmur, Agnes, tapi bukan Agnes yang ini ya. Agnes kamu dong. Oh enggak, beda dong. Tapi ada beberapa lagi anak-anak di sana. Nah, mereka itu menunggu guru datang ke sekolah tapi nggak pernah datang. Akhirnya padahal mereka tuh udah semangat banget belajar, tapi karena nggak ada guru yang datang, akhirnya mereka memaksimalkan dengan bermain bersama teman-teman yang lain. Mereka juga mengajarkan menyanyi gitu. Kok pandai bisa menyanyi gitu ya. Nyanyinya apa itu? Terpujilah wahai engkau, ibu, bapak, guru. Jadi walaupun guru-gurunya nggak datang ngajar, tapi mereka tetap semangat banget untuk nyanyi lagu itu gitu. Karena di sana tuh pendidikan itu nomor 1, tapi walaupun fasilitasnya masih kurang. Tapi kita nggak bakalan lebih berfokus ke pendidikan. Kali ini kita lebih berfokus untuk perdamaian ya yang terjadi yang dibawa oleh anak-anak ini. Walaupun emang fasilitas sana kurang memadai untuk mereka, tapi mereka bisa memanfaatkan apa yang menurut mereka baik gitu untuk mendamaikan konflik yang terjadi. Nah,
Selain anak-anak ini belajar sendiri, mereka juga belajar dari orang-orang dewasa di kampung itu. Salah satunya ada seperti di skin awal, yaitu ada dilihat seorang bapak-bapak itu adalah tetua atau disebut Bapak Yakob. Nah, dia adalah tetua di kampung tersebut yang sering bermain alat musik di gunung gitu. Nah, mereka juga bukan cuma sekedar belajar dari Bapak Yakob, mereka juga belajar dari Pendeta Samuel, Dokter Fatima, dan tetua desa yaitu Bapak. Ucok serta Jolex. Ini tapi belum cukup sih ya kan. Dan konflik antara keluarga Mazmur dan Agnes ini atau ayahnya ya, mereka terlibat pembunuhan gitu, memicu ketegangan besar memang. Ya kan, Nes? Iya, dan itu yang akhirnya mengakibatkan konflik antar kampung atau desa tersebut. Nah, itu garis besar filmnya. Sekarang kita lanjut kita akan mereview beberapa skin dalam film ini, tapi kita lebih Ngambil fokus ke konflik yang terjadi dan bagaimana perdamaian bisa terjadi yang dibawa oleh anak-anak. Bagus, bagus. Mas Mur! Kenapa? Ya, ini Mas. Ya, Ya betul, aduh kawan guru merpati. mantap Pak. Sehat semua. Oke kawan, Pelan-pelan. mari mas. Merpati. Sudah cukup. Mas ya. Ya, good. Jadi itu adalah awal mula konflik dalam film ini. Konflik itu disebabkan oleh apa sih? oleh uang palsu. Nah, jadi Bapak Mazmur ini menjual burung. Di situ udah diperlihatkan ya burungnya bagus, tapi dia juga udah percaya ya sama salah satu orang di situ. Dia orang yang bisa dibilang dia kenal itu adalah bapaknya Agnes. Bapaknya Agnes ini berteman sama Mazmur, anak dari bapak ini gitu. Karena dia percaya, akhirnya dia tidak merasa ragu gitu. Akhirnya dia terima uang tersebut. Tapi ternyata uang itu palsu. Nah, itu yang menjadi awal mula dari konflik dalam film ini. Oke, kita lanjut ya. Buka semua. Besok kita kesini lagi, kita beli. Kembalikan. Nih, Bu. Salah. Nanti kita besok datang lagi. Nah, itu dia. Walaupun awalnya bapaknya Mazmur ini percaya ya, akhirnya dia mengajak anak-anaknya untuk membeli baju. Jadi mereka ini beli baju, ternyata uangnya palsu. Astaga. Kasihan. Mereka jadi berantem habis-habisan karena ya bapaknya itu kena tipu. Jadi Bapak Mazmur ini merasa marah dan juga merasa kecewa karena dia tuh udah kenal sama bapaknya Agnes, tapi bapaknya Agnes tuh membohongi bapaknya Mazmur dengan memberikan uang palsu. Nah, seperti di skin yang sudah diperlihatkan bagaimana bapaknya Mazmur ini memukul bapaknya Agnes. Apa? Bablas mau pukul. Ayo. Das! Aduh, belah cukup. Kasih tahu teman. Belum tikus manapun, aku cari. Ketemu di kantor polisi. Nah, itu dia. Filmnya sangat menyedihkan. Aku terharu saat film di sini, bagian ini. Terharu banget karena bapaknya itu kena bunuh sama orang yang dia yang jahat tapi dia yang membunuh gitu. Akibat permasalahan yang seharusnya mereka bisa membayar pakai uang asli ya. Padahal Iya. udah mereka tuh transaksinya tuh secara baik-baik loh. Tapi akhirnya mereka memberikan uang palsu yang mengakibatkan akhirnya bapaknya Mazmur ini merasa marah gitu. Dan akhirnya terjadi konflik. Siapa yang tahu yang diakibatkan oleh uang palsu akhirnya mengakibatkan pembunuhan terjadi gitu. Sebenarnya kita di sini melihat ya bagaimana akhirnya Mazmur melihat sendiri depan mata kepala dia sendiri ya. Dia melihat bapaknya dibunuh oleh orang yang menurut dia kenal loh, itu orang kampung sebelah. Kita akan langsung melihat skin di mana kita tidak mau menunjukkan peperangannya yang terjadi, nanti bisa dinonton sendiri ya karena takutnya
bisa kena pelanggaran, jadi nanti bisa ditonton screen dan judulnya itu Di Timur Matahari. Sekarang kita langsung akan menunjukkan scene di mana peperangan itu terjadi. Namun anak-anak itu akhirnya membawa perdamaian. Perdamaian yang membuat mereka jadi bersatu gitu.
dari skin terakhir yang kami tunjukkan tadi. Nah, di skin itu tuh sebenarnya sedih banget, dan skin itu adalah salah satu skin yang di aku ya itu memorable banget, entah kenapa ya. Jadi di sini tuh Agnes, Thomas, bahkan Mazmur ya, mereka tuh walaupun kehilangan tapi mereka sadar, oh konflik ini tuh ternyata merugikan banget untuk mereka gitu. Akhirnya di tengah-tengah ketakutan Akhirnya di tengah-tengah ketakutan itu mereka memberanikan diri untuk datang ke tengah peperangan yang sedang terjadi. Seperti dalam skin itu ya, tadi udah dilihat mereka panah-panahan, tapi di tengah-tengah panah-panahan itu anak-anak itu dengan berani gitu. Datang, akhirnya mereka menyanyikan lagu Yesus Kangku. Yesus Kangkum ini memiliki arti yaitu marilah kita datang kepada Yesus dengan bersih. Kita meninggalkan dosa-dosa kita yang menurut kita disebut itu noda gitu. Noda dosa kita tinggalkan dan kita datang ke Yesus. Nah, itu yang berarti bahwa masyarakat di situ yang sedang berperang harus meninggalkan peperangan tersebut karena dalam Tuhan semuanya bersaudara gitu. Gimana sih menurutmu setelah kamu pertama kali nih nonton film ini? Kalau menurutku itu, wah, memang sedih sih, sedih, ada bahagia-bahagianya. Memang di kampung itu memang banyak memori ya, sangat meluluhkan hati sih kalau dibilang, kalau bahasa aku ya meluluhkan hatiku gitu. Kayak yang dimana ada peperangan, di situ ada anak-anak yang menyatukan. Wah, sangat, apa dibilangnya Nes, sangat bagus sih gitu filmnya. Jadi filmnya itu mengajarkan bahwa saat membuat sesuatu atau saat melakukan sesuatu yang menurut kita bisa dibilang balas dendam lah atau apa, tapi kita tidak sadar kalau di balik itu tuh ada beberapa orang gitu yang dirugikan atau ada beberapa orang yang akhirnya merasakan akibatnya. Salah satunya itu adalah Mazmur, Agnes, dan Thomas. Akhirnya mereka kehilangan orang tua mereka gitu. Dan dikarenakan konflik ini juga akhirnya mengakibatkan kurangnya fasilitas pendidikan di sana, akhirnya kurangnya tempat tinggal mereka diakibatkan oleh peperangan. Salah satunya adalah bisa dibilang tadi seperti rumah-rumah mereka yang terbakar gitu. Tapi di sini kita lebih menyoroti bagaimana anak-anak itu yang masih kecil-kecil tapi mereka bisa berpikir dengan baik, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bagaimana caranya supaya kita bisa membawa perdamaian. Bagaimana caranya supaya dua kampung ini yang awalnya emang baik-baik saja supaya kembali baik-baik saja gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang pengen kita bahas di sini. Nah, akhirnya kita tuh merasa bahwa film ini tuh membawa manfaat yang baik gitu, dan membawa juga dampak positif karena anak-anak di situ dengan berani mau untuk mendamaikan dua kampung yang sedang terjadi Lagi konflik perang gitu. Sampai akhirnya seperti dilihat mereka dengan percaya diri mereka bernyanyi di tengah-tengah peperangan yang awalnya cuma satu orang yaitu Mazmur, akhirnya ditemani oleh Agnes dan juga Thomas. bukan Gitu. mereka aja tapi banyak lagi anak-anak lain, orang tua yang nggak mau ngikut gitu, bisa bersatu gitu. Jadi akhirnya juga seperti ada Bapak Pendeta juga yang datang, bahkan Dokter Fatima juga datang, orang tua yang dari kampung yang awalnya tidak datang juga karena mereka mengikut gitu. Mereka bersama-sama, akhirnya di situ mereka bernyanyi bersama gitu. Karena mereka sadar sebenarnya mereka itu bersaudara gitu. Nah, di sini akhirnya kita melihat ya manfaat gitu. Bagaimana anak-anak itu bisa membawa perubahan yang positif gitu. Tergantung apa lingkungannya dan tergantung bagaimana mereka bisa membawa dampak itu. Jadi di sini marilah kita sebagai orang yang bisa dibilang sudah dewasa, yang sudah punya banyak berpengalaman, bisa berpikir lebih lagi. Karena kita bisa melihat di mana Mazmur yang masih kecil aja bisa membawa dampak positif, apalagi kita yang sudah besar gitu. Iya. Jadi mulailah untuk membawa dampak positif. Setelah hari ini kita mereview beberapa filmnya itu dengan judul Di Timur Matahari. Nah, jika kalian tertarik, kalian boleh nonton. Nanti linknya bisa kita berdua sematkan di bawah ini atau di link deskripsi. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang judulnya itu Di Timur Matahari. Filmnya tuh memorable banget, walaupun udah lama tapi benar-benar memorable banget dan bisa direkomendasikan. Jangan lupa nonton ya, filmnya itu seru banget. Aku aja yang bukan orang Papua, aku aja suka. Jadi seperti yang sudah kita review tadi, semoga bisa bermanfaat dan kalian juga bisa mengambil pelajaran dari podcast ini. Nah, sekian Talk with Us bersama saya Agnes Agustawa Sanggai. Saya Nasyita Nur. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Bye-bye.